selamat datang di channel aku lagi. Hari ini aku akan membahas tentang pengalaman sekolah di Kanada. Sebelumnya aku udah membahas tentang pengalaman gimana cara pengaplikasian atau pengajuan visa Kanada dan juga Amerika. Nah, sekarang aku ingin ngebahas tentang pengalaman aku selama di Kanada seperti apa dan juga mungkin sedikit prosesnya waktu itu gimana caranya aku mendapatkan visa student, work permit, dan juga student permit. Nah, pada saat itu sebenarnya agak panjang ya, perjalanannya karena, aku kebetulan menggunakan agent pada saat itu. Dan agentnya itu orang Indonesia tapi Canadian, jadi kita berkomunikasi melalui WhatsApp dan juga email karena jauh ya. Terus, dia ngebantu, untuk mendaftarkan dan segala macam untuk collecting documents, tapi aku akan bahas sedikit seperti apa. Prosesnya agak begitu lama waktu itu, itu setahun karena aku harus mikir-mikir kan, karena ini adalah big transition, karena aku akan belajar di Kanada, aku belum pernah keluar negeri selama itu. Jadi waktu awal itu si agent aku bilang bahwa ada sekolah yang harganya kalau nggak salah $10.000 Amerika, itu 5 tahun yang lalu, tahun 2019. Berarti itu tuh di bulan Desember, no, kayaknya di 2018 dulu aku ngobrol sama agent aku sampai setahun, sampai akhir Desember 2018 baru aku meyakinkan diri bahwa aku akan belajar ke sana. Nah, di situ aku dapat promo juga kebetulan. Promo juga bagus karena aku dapetin harga untuk sekolahnya itu adalah 4.640 dari 10.000. Jadi turunnya kayak lebih dari setengah. Jadi aku pikir kayak, wah ini kayaknya good deals nih, kayaknya aku akan mencoba untuk belajar ke sana atau sekolah di sana. Terus akhirnya agent aku mulai untuk apa namanya tuh, memberikan kayak dokumen-dokumen apa aja yang harus diisi atau dokumen apa aja yang harus diajukan nanti untuk pengajuan visa, study permit dan juga work permit-nya. Nah, aku sebenarnya kurang tahu pengajuan si study permit sama si work permit-nya karena aku hanya mengajukan si data-datanya aja atau dokumen-dokumennya aja. Nah, pada saat itu data ya atau dokumen yang harus dibutuhkan untuk study permit itu adalah aplikasi study permit yang dilakukan di luar Kanada 1294 itu kayaknya si formulirnya. Terus kemudian ada family information. Oh iya, sebelumnya aku mau bilang bahwa kemarin itu pada waktu itu apa namanya tuh, untuk pengaplikasiannya itu bukan menggunakan IRCC portal, tapi menggunakan GCK, ya GCK. Jadi agak sedikit ribet ya, karena kan ada semacam kayak Adobe yang harus diisi. Nah, ini adalah formulir-formulirnya. Yang pertama tadi, application study permit done outside Canada, 1294. Terus ada family information, IMM 5707 atau 5465. Kemudian use of a representative, IMM 5476, karena mungkin aku menggunakan agent ya, jadi menggunakan representative. Terus juga ada consent form, itu IMM 5475, dan juga temporary resident visa, itu IMM 5257. Nah, terus aku masuk ke pengsubmitan aplikasi. Jadi untuk submitan aplikasinya itu adalah aku harus mempersiapkan receipt from school. Jadi kalau misalnya aku udah full payment of the tuition fees, terus udah gitu letter of acceptance dan juga co-op letter dan juga letter of intent um, dari agent aku. Jadi aku bikin letter of intent. Nah, terus sebelum sebelum masuk ke pengaplikasian, aku harus apa namanya tuh melakukan English test dulu. Atau mungkin kalau misalnya kalian sudah punya English test, mungkin lebih baik, mungkin IELTS, mungkin sekarang Pearson aku nggak tahu, tapi kayaknya IBT masih digunakan di sini. Ya mungkin IELTS kalau nggak IBT bisa digunakan. Nah nanti kita lihat requirements-nya. Kalau nggak salah kemarin itu dibutuhinnya antara 4 atau 5 aja pada saat itu, tapi aku menggunakan tes dari sekolahnya. Jadi tes dari sekolahnya itu pertanyaan kayaknya sekitar 100 dan kita harus reach sekitar 80% untuk nilainya. Dan aku waktu itu dapat kurang lebih 90%, jadi aku tidak usah tes IELTS lagi karena sudah ada tes dari sekolahnya. Nah, terus
Ketika tesnya sudah bagus, kemudian kita mulai masuk ke pembayaran. Jadi, pembayaran, si ke sekolah dan juga non-refundable visa processing fees. Jadi kita mulai pengajuan ke visa, oke. Nah, nanti ketika kita sudah masuk, kayak kita sudah mengaplikasikan nih, mengajukan nih menggunakan yang tadi, untuk ke sekolahnya dulu ya, untuk sekolahnya kita kan butuh, receipt. Dan juga ya butuh butuh receipt dan juga hasil tes. Nah, setelah dapat itu, setelah kita pengajuan itu, kita dapat LOA, Letter of Acceptance. Nah, setelah dapat LOA, nah kita baru bisa mulai pengajuan si visa visa pelajar. Nah, oke. Nah, untuk pengajuan visa pelajar itu kita masukkan semuanya yang tadi juga kayak LOA, terus co-op letter, letter of intent. Nah, letter of intent itu adalah apa sih sebenarnya? Nah, letter of intent itu adalah semacam kalau aku kemarin itu adalah pertanyaan-pertanyaan di mana itu kita menjelaskan kenapa kita mau ke Kanada, kenapa kita milih Kanada, kenapa tidak sekolah di Indonesia aja dengan jurusan yang sama. Jadi kita harus meyakinkan mereka kenapa Kanada itu adalah the best place to study itu. Nah, kita bikin itu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke yang dasar-dasar sih sebenarnya kayak paspor, terus pas foto, terus kita juga ada deposito, kartu keluarga, buku nikah kalau misalnya udah nikah, terus KTP atau SIM, kemudian ada employment letter, ada apa itu namanya tuh ijazah dan juga transkrip nilai. Nah, nanti itu semua dimasukkan. Nah, terus kenapa kita membutuhkan deposito? Kalau waktu itu agent aku bilang ketika kita punya deposito, kita punya semacam jaminan bahwa kita akan bisa bertahan di sana. Karena kita ada apa namanya tuh? Ya, deposito, tabungan uang ya. Pada saat itu aku disuruh untuk menyiapkan $10.000. Ya, betul, $10.000. Jadi itu untuk jaminannya. Nah, terus udah gitu ada employment letter kalau misalnya udah kerja. Jadi itu adalah pernyataan bahwa kita akan kembali bekerja setelah selesai belajar di sana. Jadi kalau misalnya udah kerja itu akan semacam convince ke officernya bahwa kita di sana tidak akan stay illegally. Jadi setelah kita beres kita akan apa namanya tuh pulang lagi ke Indonesia atau ke negara asalnya gitu. Nah, terus setelah semuanya itu dimasukkan, disubmit nih ceritanya, nanti kita akan menunggu visa phone interview. Waktu itu aku ditelepon, kayaknya aku nunggu sekitar untuk ditelepon itu 2 minggu kayaknya, 2 minggu setelah pengajuan. Nah, pertanyaannya agak sedikit nyecer ya gitu. Pertanyaannya emang bener-bener dia pengen tahu kayak kenapa ke Kanada, terus kamu di sana bertahan hidup gimana, terus dana yang kamu punya dari mana. Jadi kayak kalian harus bisa convince the officer-nya bahwa kalian itu mampu untuk stay di sana dengan uang yang kalian punya. Oke. Okay? Terus udah kayak gitu, nanti kalau misalnya kita udah oke di interviewnya, kita kan nunggu lagi nih. Misalnya dari interview kita akan menunggu kembali langkah selanjutnya. Jadi kalau misalnya udah ada phone interview, biasanya kita masuk ke medical check up. Nah, nanti si medical check up-nya itu ditentukan di rumah sakit tertentu di Jakarta. Waktu itu aku di Premier Bintaro, kalau nggak salah. Ya, jadi di Premier Bintaro, kita medical check up itu harganya pada saat itu, 5 tahun lalu adalah 1.500.000. Itu udah pemeriksaan semuanya, udah ketemu sama dokter juga, dan hasilnya akan langsung dikirim ke, apa namanya tuh, ke embassy. Jadi kita udah nggak usah sibuk-sibuk lagi gitu. Nah, nanti setelah dari situ kita akan mendapatkan email lagi nih untuk langkah selanjutnya. Kalau misalnya visanya di-approve, kita akan mengirimkan paspor kita. Nah, untuk pengiriman paspor itu kita akan menggunakan VFS, ya kan? Jadi yang tadi awal kita pengaplikasiannya bisa dari GCK atau IRCC portal. Nah,
untuk IRCC portal sih sebenarnya bakalan lebih mudah dibandingkan dengan GCK ya. Cuman aku belum pernah nyoba sih untuk untuk apa namanya itu untuk ngajuin visa pelajar. Karena dulu waktu kemarin kan aku visa visitor ya jatuhnya. Nah, cuman kemarin itu aku um, pakai GCK gitu. Nah, nanti setelah kita dapat semacam kayak approval dari mereka, kita datang ke VFS untuk memberikan si um, apa itu namanya? Pasport. Di pasport terus nanti kita dapat tuh si visa pelajarnya ya kan ditempel di situ. Nah, setelah ditempel di situ kita tinggal siap-siap deh untuk berangkat. Nah, tapi sebelumnya ada yang kelewat nih. Kita harus menyediakan juga tiket pulang pergi karena kan kita di awal kita akan belajar di sana kan dan tidak akan tinggal lama. Jadi tergantung dari lama si studinya berapa lama ya kan, apakah 1 tahun, apakah 2 tahun, apakah 3 tahun atau mungkin lebih dari situ. Jadi waktu itu aku mengajukan atau memberikan tiket pulang pergi. Setelah dari situ itu udah termasuk ini ya persyaratan yang tadi ya, persyaratan di awal, persyaratan untuk mendapatkan visa. Nah, udah kayak begitu, kita tinggal berangkat, ya kan, kita udah di-approve semuanya, ya kan, nah tinggal tinggal berangkat. Oh iya, dan satu lagi, kemarin tadi aku lupa ngejelasin kayak berapa si harga si agentnya. Agentnya itu aku hanya bayar $700. Itu murah banget, ya kan. Kan kalau misalnya di Indonesia, kayaknya banyak banget ya si si uangnya harus dikeluarkan, ya nggak sih, sampai mungkin ratusan juta, ya kan. Tapi ini aku kebetulan dapatnya murah banget, cuma $700. Tapi kebetulan sekarang agentnya sudah tidak menghandle student lagi, gitu. Jadi udah nggak ada, let's say, si agentnya. Oke, udah beres. Terus tinggal berangkat deh, berangkat ke Kanada. Pada saat itu aku memilih Vancouver karena kebetulan agentnya itu di Vancouver. Jadi agentnya itu kebetulan datang ke Indonesia dan mempromosikan si sekolah di Kanada ini seperti apa. Dan kebetulan di Vancouver pada saat itu. Dan aku tertarik di Vancouver karena dari weather-nya oke, orang-orangnya juga oke, terus apalagi ya, baguslah tempatnya gitu, indah. Dan ketika kamu buktikan emang bener-bener tempatnya indah banget, bagus banget, banyak tempat wisata, banyak yang ijo-ijo. Jadi kayak apa namanya itu banyak kayak hutan, banyak kayak lakes juga di sana. Jadi kayak pokoknya amazing lah. Nah terus selesai itu aku datang ke oh ya, datang ke Vancouver itu bulan Februari karena kan si processing visanya agak lama ya. Tapi kemarin nggak terlalu lama sih sebenarnya. Aku kayaknya nunggu cuma 1,5 bulan itu tuh. Di awal tahun 2019, Januari, Februari, kayaknya minggu kedua udah beres semuanya. Jadi aku tinggal berangkat. Nah, udah aku berangkat. Nah, nanti kita ada di border. Ketika ada di border, nanti kita akan tunjukkan ke semacam kayak ruangan di mana kita akan mendapatkan work permit dan juga study permit di situ. Nanti kita akan menunjukkan surat yang sudah kita dapat, yaitu LOA dan juga apa namanya tuh, pokoknya dokumen yang menunjukkan bahwa kita akan sekolah di sana. Nanti di sana kita akan dapat si work permit-nya dikasih oleh bordernya. Dan again, ketika kalian mendapatkan work permit dan juga study permit, make sure kalian membaca notes yang ada di paling bawah. Hati-hati, itu sangat penting sekali. Jadi, notes yang di paling bawah itu akan menunjukkan peraturan-peraturan dan juga apa yang bisa kamu lakukan di sini. Apakah kamu bisa bekerja, terus kapan kamu harus keluar dari Kanada. Jadi pokoknya ketika kalian dapat work permit dan juga study permit, make sure kalian membaca pokoknya note yang paling bawah ya. Jadi ada nanti akan ada notes-nya di situ. Jadi situ ada kayak nomor paspor, tanggal kalian masuk, tanggal kalian keluar, terus ada nama study permit dan juga work permit-nya, dan di bawah akan ada notes-nya. Jadi itu harus dilihat, harus dicek hati-hati. Oke. Nah, setelah itu nanti kita akan pergi ke apa itu namanya? Canada Service kalau nggak salah untuk mendapatkan SIN, Social Insurance Number. Nah, Social Insurance Number itu akan digunakan ketika nanti kita akan bekerja, karena setiap orang di sini akan mempunyai SIN-nya masing-masing. Oke, dan itu sangat penting sekali. Jadi SIN itu akan digunakan nanti untuk bekerja. Oke. Nah, karena kemarin itu
Aku dapatnya sekolahnya adalah sekolah dengan co-op. Jadi co-op itu semacam kayak magang. Jadi kita mendapatkan experience atau Canadian experience bekerja di company Kanada. Oke. Co-op di co-opnya. Nah, kemarin kan aku tadi kan aku bilang waktunya itu adalah 6 bulan. 6 bulan itu adalah 3 bulan untuk sekolah dan 3 bulan untuk co-opnya. Nah, untuk co-opnya itu sudah ditentukan. Kalau nggak salah kemarin aku waktunya adalah 360 jam. 360 jam itu adalah berarti 3 bulan. Dan student itu hanya boleh bekerja 20 jam selama seminggu. Tidak boleh melebihi itu. Kalau misalnya melebihi itu, berarti waktunya akan berkurang. Karena ini time based. Misalnya kayak begini. Kita seharusnya 20 jam kan dalam seminggu. Kalau misalnya kita mengikuti, 360 jam itu akan berkurang dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau misalnya kita dipadetin nih, let's say dalam seminggu kita kerja 40 jam, tinggal dihitung aja nih, 40 dikali 4 aja udah berapa. Nah, 360 jam itu akan berkurang lebih cepat, jadi tidak akan 3 bulan lagi. Mungkin sekitar 1,5 bulan, karena dipadetin, karena ini adalah time based. Oke, jadi hati-hati. Kalian bisa sebenarnya kerja di atas 20 jam, cuman itu balik lagi hati-hati. Ada perhitungannya, yaitu time based-nya itu. Jadi si waktunya akan berkurang lebih cepat gitu. Oke, jadi kalau buat aku sih mendingan ikutin aja peraturannya yaitu 20 jam seminggu, jadi kita bisa bertahan selama 3 bulan. Oke. Untuk plan-nya next time, kamu mau stay di sana lebih lama, atau kerja di sana lebih lama, atau mau menjadi PR, itu lain lagi sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa cara yang aku tahu ya, sepengetahuan aku. Terus udah kayak gitu, kita belajar 3 bulan, terus udah gitu kita akan masuk ke co-op. Nah, di co-op ini kita juga harus bikin semacam mini research atau laporan selama kita bekerja di satu company. Nah, company yang harus kita kerja, di mana kita harus kerja, itu harus berhubungan dengan jurusannya kita. Jadi kalau misalnya nggak berhubungan, itu tidak masuk ke op. Jadi hati-hati. Kalau misalnya masuk hospitality, berarti harus mencari pekerjaan yang berhubungan dengan hospitality. Misalnya kayak cleaning, kasir, server, ya kan itu masuk ke hospitality. Kalau business communication mungkin lebih ke office job, ya kan. Nah itu agak sedikit susah sih gitu. Cuman sekolah akan selalu memberikan bantuan. Jadi kalau misalnya kalian ada apa-apa, kayak sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terus butuh kayak pencerahan, kalian tinggal datang ke konsultan dari sana dan mereka akan memberikan petunjuk apa yang akan kalian lakukan, apa yang kalian harus lakukan. Dan biasanya mereka juga akan membantu, jadi tenang aja. Oke, gitu. Nah, udah gitu, oh ya, udah gitu, kita kan mau mikir nih kayak semacam kayak aku pingin, misalnya betah nih di sini, pingin kayak stay longer di sini. Nah, itu bisa dengan cara kita kita sekolah lagi di sini. Berarti kita memperpanjang waktu sekolahnya lagi gitu. Jadi tergantung kita mau mau berapa lama. Apakah kita mau mencari yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau lebih dari situ. Nah, kan kalau misalnya kita sekolah lagi, berarti kita mendapatkan work permit dan study permit lagi dong, lebih panjang lagi gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah seperti itu, kita bisa stay longer di sini. Dan sekarang itu sudah ada PGWP. Nah, PGWP itu adalah Postgraduate Work Permit yang bisa didapatkan kalau misalnya kita sekolah di sini selama 1 tahun minimal. Kalau nggak salah ya, itu adalah 1 tahun 1 tahun kerja, 1 tahun sekolah, dapat 1 tahun PGWP, dapat 1 tahun PGWP. Kalau 2, dapat 2 juga kalau nggak salah. Tapi PGWP sekarang itu hanya bisa digunakan sekali dalam seumur hidup. Jadi kalau misalnya kita sudah mengajukan PGWP, berarti kita sudah tidak bisa mengajukan PGWP lagi nanti gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat PGWP-nya, let's say kita sekolah selama 2 tahun, PGWP-nya berarti 2 tahun, ya kan? Nah, berarti 2 tahun itu hanya bisa digunakan pada saat itu aja. Jadi kita tidak akan bisa mengajukan PGWP lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa cari sponsorship gitu. Nah, jadi kita mencari sponsor dan mereka akan si company-nya bisa mensponsori kita, yaitu menggunakan LMIA. Nah, LMIA itu nanti kita akan dikontrak oleh employer-nya selama kurang lebih 2 tahun
dan bisa mengajukan PR dari situ. Nah, cuman itu dia balik lagi. Mendapatkan LMIA atau sponsorship itu nggak mudah. Jadi kita harus benar-benar cari ke tempat-tempat yang bisa memberikan sponsor gitu. Dan it's challenging actually. Jadi cari kerja di sini juga sama-sama sih. Maksud aku kayaknya di setiap tempat punya challenge-nya masing-masing ketika kita mau melamar pekerjaan, ya kan? Sama di sini juga seperti itu. Karena kan kita compete dengan apa namanya tuh orang lain juga ya kan, apalagi kita di sini kita compete dengan 3 kategori. Yang pertama imigran, yang kedua PR permanent resident, dan ketiga Canadian itu sendiri. Jadi do your best untuk di sini, oke? Terus udah gitu untuk masalah pekerjaan akan agak sedikit susah sih untuk mendapatkan office job. Jadi mungkin stepping stone-nya kita ambil kerjaan apapun itu yang bisa kalian kerjakan. Jadi server, jadi cook, atau mungkin jadi cleaner, seperti itu. Jadi mungkin aku bisa bilang kayak do not expect too much. Aku bukan berarti mematahkan semangat, bukan, tapi aku hanya memberikan semacam apa ya namanya, wejangan. Wejangan supaya kayak kalian sudah mempersiapkan diri bahwa ketika kita datang ke Kanada itu kita memulai semuanya dari nol. Oke? Karena apa? Mau seberapa tinggi degree kita di Indonesia, mau seberapa banyak experience kita di Indonesia atau di negara kalian, biasanya kalau misalnya kita tidak punya degree di negara ini, mereka tidak akan ngelihat gitu. Jadi kita benar-benar mulai dari nol lagi. Jadi makanya kita harus semacam mempersiapkan diri bahwa kita akan mulai dari awal lagi, from a scratch actually. Oke? Okay? Nah, kalau misalnya sudah siap, barulah kita mulai bergerilya untuk mencari pekerjaan. Oke, sebenarnya cara-caranya ada banyak sih untuk kayak stay longer di sini. Cuman yang biasanya dipakai oleh orang-orang, ya teman-teman aku di sini orang Indonesia, biasanya kalau nggak melanjutkan studi lagi, mereka mencari sponsorship gitu. Ya, betul. Dan untuk sekarang gajinya itu di tahun ini adalah minimum wage-nya adalah 17,40 kalau nggak salah. Jadi lumayan lah ya. Jadi ntar kalian tinggal dibagi-bagi aja untuk rent-nya berapa, untuk hidupnya berapa, nanti akan dibagi-bagi. Dan di sini rent juga memang sih kebanyakan udah pada naik ya, karena kan Kanada lagi menghadapi inflasi, tapi masih ada kok yang harganya 500, 450 masih ada, tapi shared house ya. Jadi kalian akan satu rumah akan ada beberapa kamar dan juga shared bathroom. Jadi mungkin kalian harus mempersiapkan segala-galanya, kayak mencari info, tanya-tanya juga sama teman. Terus untuk apa namanya tuh, untuk bertahan hidup di sana seperti apa, oke? Okay? Terus udah gitu ketika datang ke sini cari teman sebanyak-banyaknya karena koneksi sangat penting juga dan juga apa ya, mental. Mental juga harus dipersiapkan karena itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi jangan sampai kalian ke pressure di sini, kalian stres dan bingung. Jadi makanya kalian harus mempersiapkan segalanya sebelumnya dengan matang. Jadi kayak proses awalnya kayak tadi, apakah mau meng-apply sendiri atau menggunakan agent? Ada plus minusnya sebenarnya. Kalau misalnya sendiri, berarti agak sedikit ribet, ya nggak sih? Karena kan ada apa namanya tuh, dokumen-dokumennya kita harus ngelakuin sendiri, ya kan? Pengaplikasian segala macam. Tapi kalau sama agent, semuanya tahu beres. Ya kan kita hanya mengumpulkan saja dan dibantu oleh agent. Tapi pasti akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk agent itu sendiri. Oke, dan juga satu lagi, kalau misalnya kalian mau menggunakan agent, pokoknya kalian harus cerewet secerewet-cerewetnya. Kenapa? Karena banyak kejadian di sini, si agent tersebut nggak bertanggung jawab. Yang pertama, kadang-kadang memberikan janji manis, jadi kayak nanti kalian bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, terus nanti kalian apa namanya tuh dapat jurusan yang oke juga. Pokoknya kalian harus ditanya secara detail ke agent tersebut. Karena banyak kejadian yang kayak di sini dia mintanya A jurusannya, nggak taunya di Kanadanya ternyata dapatnya B. Kita bingung, ya kan? Terus udah gitu kadang-kadang nggak diurusin, maksudnya si agent tidak bertanggung jawab, kita di abandon dan mereka cuma dapetin uangnya aja. Dia kayak semacam kayak apa namanya itu take advantage. Jadi hati-hati. Memang tidak semua seperti itu, cuman kan kita kan setiap hari sebelum hujan, ya kan? Jadi pokoknya di
tanyakan secara detail untuk segala sesuatunya ke agent tersebut. Jangan sampai ada yang miss, oke? Again, tanya sama teman kalau misalnya ada yang udah pernah ke Kanada, cari-cari informasi banyak di internet, setelah itu baru tanyakan ke agent. Itu adalah hak kalian untuk mendapatkan informasi tersebut, oke? Jadi nggak usah takut, nggak usah ngerasa kayak gimana-gimana, karena itu tugas agent juga, oke? Terus nanti aku akan nunjukin nih, kayak selama aku di Kanada aku ngapain aja. Jadi ada gambar-gambar dan juga ada video yang bisa kalian nikmatin. Mungkin itu aja untuk sekarang. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain di komen. Oke, kalau misalnya ada waktu, aku pasti ngejawab. I think that's all. And thank you for watching. Bye-bye. And ready to blow everything up. James, tell us what we have in store for today's program. Good evening, Sophie, and to all our listeners. Tonight, we are on another live broadcast from the Celebration of Life Vancouver 2024. Tonight's show will be performed by the Portuguese team. Stay with us for a program full of excitement. And now, for some music.
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine,